Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa amarna biz zakati was sadaqati wal infaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat podcast Basnas Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita masuk sudah barangkali 8, 9 atau 10 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah tahun baru Islam sudah hadir di tengah kita dan sudah menyapa kita. Tentu kami pimpinan dan keluarga besar Badan Amil Zakat Nasional mengucapkan selamat tahun baru 1448 Hijriah. Semoga tahun yang akan kita jalani ini benar-benar nantinya memberikan harapan kebaikan, harapan keberkahan, dan insya Allah masa depan umat Islam akan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Basnas Kabupaten Cilacap sebagai bagian dari lembaga yang bergerak dalam gerakan zakat, infak, dan sedekah, tentu di tingkat kabupaten terus berusaha memaksimalkan, dan bagaimana kita bersama-sama dengan berbagai pihak termasuk dengan lembaga amil zakat untuk bagaimana memaksimalkan manfaat tersebut. Untuk itu alhamdulillah Basnas Kabupaten Cilacap dengan berbagai terobosan awal tahun 1448 Hijriah ini mencoba mengajak, memberikan kesempatan berdialog dalam bentuk program podcast dengan lembaga amil zakat, yang alhamdulillah bahkan komentar Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah di beberapa waktu yang lalu mengatakan lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Cilacap itu termasuk yang terbanyak. Maka podcast saat ini kami Basnas Kabupaten Cilacap dengan mencoba mengajak lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Cilacap ini untuk berkomunikasi, mencoba transparansi dengan umat agar tentu bagaimana tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ini benar-benar bagaimana momentum tahun baru ini menjadi bagian dari momentum untuk zakat, infak, dan sedekah ini menguatkan kepedulian dan kemanfaatan untuk umat. Ada 13 atau 12 sampai 13 las sudah kami hubungi, tapi memang belum semuanya, ada beberapa las yang masih belum konfirmasi. Tapi insya Allah kita akan upayakan semoga nanti ini menjadi bagian dari pola transparansi komunikasi kita dengan publik, komunikasi kita dengan. Nah, alhamdulillah wa syukurillah hari ini alhamdulillah di ruang multimedia Basnas Kabupaten Cilacap yang ini ya multimedia sederhana lah dari kami Basnas Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah hadir di tengah kita. Ini narasumber pertama, narasumber nanti ini beliau masih ini ya manajer, ketua, istilahnya manajer atau ketua nih? ketua atau manajer. Nanti memperkenalkan, nanti kita beri kesempatan memperkenalkan. Kemudian dan narasumber kedua nanti Mas ini masih muda nih, Mas Arbaul Barokah. Nah, untuk kesempatan sebelum nanti pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kami siapkan, insya Allah lah 7 atau 8 pertanyaan nanti kami sampaikan, dan dalam 30 atau berapa puluh menit nanti ke depan nanti kita berdialog. Ada banyak hal barangkali nanti kita bisa dialogkan, dan semoga ide-ide kreatif ini dari Les Al-Azhar menjadi inspirasi untuk semua komponen gerakan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Cilacap. Baik, saya beri kesempatan ini yang pertama untuk memperkenalkan. Ya tadi sudah saya panggil, tapi barangkali akan lebih afdol juga, silakan untuk memperkenalkan nama jabatan, dan juga mungkin nanti setelah memperkenalkan kami persilakan barangkali struktur. Sahabat podcast Basnas Kabupaten Cilacap, terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan kepada tim kami. Ya, mohon izin memperkenalkan diri. Ya, nama saya itu Muhammad Nur Hadi. Ya, kalau jabatan saya diberi amanah oleh yayasan untuk menghandle les ya. Kalau di yayasan disebutkan kami ini direktur les Al-Azhar Cilacap kalau salah yayasan. Iya. Ya, dan saya hadir bersama Mas Barkah
Ya Mas Barkah itu tim kami di bagian fundraising sekaligus kelembagaan. Ya, dan di kantor masih ada tim keuangan Pak Samsul, ada tim program Mas Umar ya Pak Umar ya, dan kita dibantu ada relawan Mas Rosan dan juga Pak Wahid. Alhamdulillah. Ya, mohon izin kami jelaskan. Kalau Les Al Azhar Cilacap itu sebetulnya kita secara struktur organisasi kita ngikut ke Lasnas Al Azhar Pusat gitu, Jakarta. Ya. Jadi kita secara struktur organisasi kita termasuk kantor perwakilan wilayah Jawa Tengah. Ya, Les Al Azhar ya Jakarta. Dan baru Januari 2026 ini yang semula kita statusnya kantor layanan, tapi kita dijadikan kantor wilayah. Ya, yang semula wilayah kerja kita itu hanya sebatas kabupaten. Ya, se-Jawa Tengah. Ya, mulai Januari 2026 kita mendapatkan amanah dari wilayah kerja se-Jawa Tengah. Apa sudah berapa tahun di Al Azhar? Kalau saya sudah kurang lebih 3 tahun, baru 3 tahun. Ya. Saya termasuk baru kalau di layanan menjadi kantor wilayah. Wah, ini menarik juga ini. Ada banyak hal yang perubahan-perubahan. Jadi ya mungkin diperkuat cerita regulasi, kemudian ya sekilas tentang sejarah Al Azhar di pusat juga boleh barangkali, biar karena masyarakat Cilacap biar tahu juga ada Al Azhar di tingkat kabupaten, bahkan sekarang kekuasaannya wilayah kekuasaannya sudah se-Jawa Tengah atau se-Banyumas Raya atau se-Jawa Tengah. Ini ketua FOS juga ya? Apa ketua FOS-nya bukan ya? FOS-nya sama jelas saja ya. Biar santai ngobrol. Pak Nur Hadi monggo dibuka dengan diceritakan monggo singkat tentang mungkin tadi sekilas tentang Al Azhar di pusat, termasuk regulasi, dan tentu paham bahwa LAS ini benar nih, sudah aman regulasi nih, saya percaya pada Al Azhar dan sebagainya. Singkat dulu, saya ngomongin mungkin disampaikan monggo. Baik, Les Al Azhar yang di Jakarta merupakan Les Al Azhar yang didirikan oleh oleh Yayasan Pesantren Al Azhar yang di Jakarta. Didirikan tahun 2024 dan mulai tahun 2016 menjadi Lasnas Al Azhar ya, dan mendapatkan izin dari 2004 bukan 2024 tadi. 2004 ya. Berdiri 2004 ya. Las Al Azhar ya, Las Al Azhar YPI Al Azhar berdiri tahun 2004 ya, dan tahun 2016 mendapatkan izin ya operasional sebagai Lasnas ya, menjadi Lasnas, kemudian diperpanjang lagi tahun 2021 dan baru kemarin Februari 2026 sudah mendapatkan izin Lasnas lagi diperpanjang lagi ya, itu. Dan di sana ada direktur, ada kadif, ya seperti itu. Terus kemudian, nah posisi kami yang dijerat sekarang menjadi kantor perwakilan. Jadi secara struktur organisasi kami kepala, saya jabatannya di itu kepala kantor perwakilan wilayah Jawa Tengah. Ya. Terus kemudian Al Azhar Cilacap, ya mendirikan Les Al Azhar Cilacap ya dengan menjadi MPZ-nya atau kantor layanannya Les Al Azhar Jakarta. Ya itu sejak 2017. Ya. Karena saat itu pengurus Al Azhar Cilacap memandang bahwa MPZ ya kantor layanan dan rasanya itu dari Les Al Azhar Pusat, ya Les Al Azhar Pusat itu. Jadi ruang lingkupnya lebih besar dengan perubahan ya. Iya, berkembang, optimal dakwahnya, terus kemudian yang justru kurang itu adalah pilar dakwah dan sosial. Sehingga salah satu cara untuk mengoptimalkan pilar dakwah dan sosial maka dibentuklah Les Al Azhar Cilacap. Antara Les Al Azhar dengan yayasan ini sebenarnya komitmen yang kemudian menjadi bagian dari berkesinambungan ya. Ada komitmennya apa saja nih, kemudian bisa dijelaskan visi misinya juga nyambung dengan visi misi nanti. Artinya upaya untuk mengelola ini tentu kan harus didukung oleh banyak pihak, termasuk adalah yayasannya, sehingga ini terhubung dengan bagaimana komitmen yayasan sebagai pendukung utama ya dengan 3 pilar tadi. Nah, sebelum ke visi misi ya, mungkin ada komitmen dengan lembaga yayasannya bagaimana? Ya, sekali lagi yayasan memang punya, ya sangat mendukung sekali, dan itu menjadi salah satu ikhtiar yayasan bagaimana bisa mengoptimalkan pilar dakwah dan sosial lewat itu Les Al Azhar ini.
Visi misinya gimana? Mungkin Iya. Mas Barka atau Pak Nurhadi nih? Iya, setelah itu memang sudah menjadikan Al-Azhar itu menjadi pusat laboratorium pembentukan karakter peduli sosial bagi warga sekolah dan masyarakat. Ya, pusat laboratorium pembentukan karakter peduli sosial bagi warga sekolah dan masyarakat. Ya, sehingga peduli sosial nyambung ini dengan tema kita ya. iya, sehingga salah satu implementasi dari sikap peduli sosial warga sekolah dan masyarakat adalah ya dengan cara kita mengedukasi, memotivasi warga sekolah. Warga sekolah itu siapa? Ada anak-anak murid, Ya. ada pegawai, bapak ibu guru, tending, terus kemudian orang tua murid, ya, dan masyarakat, ya, agar menyadari untuk memiliki sebuah gaya hidup. Gaya hidupnya apa? Gaya hidupnya itu sedekah, Ya. sedekah atau berzakat menjadi gaya hidup. Termasuk berkolaborasi dengan yayasan itu membuat karakter sedekah itu sebagai gaya hidup. Mantap ini. Ini sesuatu yang menarik ini. Jadi tentu ini menjadi bagian dari membangkitkan kesadaran ya. Iya, betul. Strateginya itu salah satunya. Ada strategi jitu yang lain nggak ini? Mungkin pelibatannya dengan siapa saja? Untuk Strategi selain ada ini kan juga dengan pendidikan, dengan berbagai pihak ya, dalam hal menyadarkan bahwa sedekah itu sesuatu yang baik, sedekah itu harus jadi gaya hidup kita. Itu gimana bisa membuat mereka sadar bahwa itu sangat fundamental. Yang jelas untuk mewujudkan apa yang menjadi berkolaborasi yang meliputi A, B, C, G, M. Hanya akademik, pendidikan, D-nya bisnis, ya, C-nya society, civil society, kemudian government, pemerintah, dan media. Ya, jadi kita melibatkan semua yang ada di sekitar kita. Civil, Ya. apa tadi? A, B, C, G, M. Ya. C-nya, Akademik. ya, civil, ya, civil. Ya, akademik, Masyarakat. bisnis, Ya. civil, G-nya government, ya. M-nya media. Media, mantap ini sudah cukup lengkap ini. Melibatkan banyak pihak, civil society-nya juga terlibat gitu ya. Iya. Ada juga government, media juga menarik ini. Iya. Ada tentu harusnya efektif ya, harusnya efektif dalam pengelolaan dengan ABCGM ini. Ini apa nih? Maksudnya dampak yang konkret kemudian dalam pengelolaan strategi ABCGM ini, kemudian apa penghimpunannya setiap tahun bertambah, meningkat atau apa nih? Ada konkret dampaknya apa? Ya, Kepercayaan yang didapatkan dari Al-Azhar dalam bentuk konkret jumlah penghimpunannya atau gimana? Alhamdulillah diantaranya musakinya bertambah. Ya. Dari tahun Yang awal semula, tahun berapa? ya, dari awal berdiri 2017 itu mungkin bisa dikatakan 99%-nya musakinya Ya. itu orang tua Al Azhar atau keluarga besar Al Azhar. Betul, Ya, ya. tapi pelan-pelan, alhamdulillah musaki yang berasal dari masyarakat umum Mulai masuk, terbacanya tahun iya. berapa? Sekitar 2 tahun setelah itu udah mulai donasi yang betul. dari musaki luar Al Azhar udah banyak. Iya. Apalagi kita dengan menerapkan ada sebuah strategi untuk mengedukasi agar dakwah kita itu bisa semakin lebih tersebar, lebih membahana. Ada strategi multi level funding. Ya, multi level funding. Di multi level funding ini kita memotivasi, ya, mengajak para donatur kita yang sudah jadi donatur kita untuk ikut membantu, mensiarkan, menge-share, termasuk mengajak-ajak mungkin saudaranya, temennya, komunitasnya, atau majlis taklimnya, atau mungkin koleganya, ya, untuk berzakat, berinfak, bersedekah. Syukur-syukur bisa melalui Al Azhar. Sekarang ini spill konkretnya nih. Iya. 2025 berapa nih penghimpunan? Mungkin bisa di-spillkan. Iya. Atau Mas Barka nih bisa di-spillkan. Itu bagian dari transparansi kepada umat, insya Allah boleh saja diungkapkan. Silakan Mas Barka. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab kita. Ya. Untuk multi level funding di kami itu, kita itu dari awal untuk musaki. Kita awalnya itu musaki yang belum rutin. Nanti kita coba mereka untuk bertransformasi menjadi musaki yang rutin. Setelah musaki rutin itu, kita diharapkan nanti para musaki itu menjadi influencer atau mungkin mengajak kebaikan untuk baik itu sanak saudara, mungkin seperti dari Pak Nur tadi yang bilang,
saudara, mungkin kolega, teman, atau mungkin di kantornya. Nah, melalui Muzaki inilah nanti kita men-share program, dan biasanya itu mereka tanpa kita suruh pun mereka bahkan nanti ikut meng-share program kita gitu. Modelnya gitu. Dan untuk dari pegawai sendiri, kita memang ada program infak bulanan dari para pegawai. Kenapa kita memilih program tersebut? Infak diwajibkan? Tidak diwajibkan, tapi seikhlasnya gitu. Seikhlasnya. Kenapa kita ada infak program bulanan, infak seikhlasnya untuk pegawai? Karena di sisi lain untuk program kita melibatkan unit juga, unit dari sekolah, dari TK, SD, SMP, sama SMK. Nah, untuk memotivasi murid-murid yang di unit tersebut, otomatis kita butuh ada pendukung dari unit tersebut. Nah, dari situlah makanya kita boomingkan untuk program infak sedekah. Kenapa kita boomingkan? Jadi nanti kalau misalkan guru sudah bersedekah, mereka akan lebih enak untuk memotivasi para muridnya untuk bersedekah, karena guru sudah melakukan, maka dari anak-anak diharapkan untuk bisa mencontoh dari guru, karena guru itu diguru dan dikirim gitu. Jadi kalau ada istilah di guru, itu harus istilah-istilah itu kan harus dibaikan ketika sudah masuk tanah sedekah ya. Iya. Dan ini Kalau masuk, itu tadi konsep targisi ya, merubah dari yang tadinya tidak rutin menjadi rutin. Jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin, kan prinsip agama Islam. itu awal ya tadi yang belum tetap, terus begitu tetapnya itu 1 bulan sekali katanya, kayak potong gaji atau apa. Berikutnya justru setelah kita edukasi, kita motivasi, yang semula ibaratnya yang butuh itu les, yang semula yang butuh selalu les, tapi begitu edukasi motivasinya berhasil, maka otomatis kesadaran dari para musafir kita yang semula 1 bulan hanya 2 sekali, berikutnya sudah jadi tiap pekan, tiap Jumat, iya. Terus ketika ada program-program yang kita luncurkan itu terus itu, dan yang lebih luar biasa lagi menjadi sedekahnya itu harian. Ya, harian menggunakan aplikasi salah satu bank tertentu itu yang memang menyediakan layanan lewat potong saldonya secara otomatis itu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi ada ini ya bank-bank khusus yang bisa. Ini nggak semua bank ya? Tidak. Ada nanti banknya tercatat di sini ya. Iya. Nanti nggak iklan karena nggak ada sponsornya. Besok banknya boleh bersponsor. Baik. Jadi itu tadi spillnya belum nih. Perolehan pengembangannya berapa nih tahun 2025 nih? Jadi kalau alasan Cilacap tahun kemarin kan kita masih kantor layanan, jadi penjualan kita memang belum banyak, 4,8 M. Iya. 4,8, mantap, percaya diri Pak. Iya, yang 2, aja pada percaya diri. Iya. Dan pusat IP 2, aja bisa. Ayo dia ya, 4, 2025 udah lewat, udah selesai. 2026. Oh, 2026. Oh, ini 4,8 2025. Iya, 2025. Nah, 2026 per Juni kemarin kita 3,3 sudah. Alhamdulillah. Dan Juni sudah 3,3. ya itu yang khusus kita di Cilacap. Kalau secara KPW Jawa Tengah kita alhamdulillah sudah terkoordinasikan berapa 5,3 M. Berapa KPW itu berapa wilayah yang terkoordinasikan oleh panjenengan? KPW kita jadi kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Tengah, khususnya sekarang ada sekolah yang kabupaten yang ada sekolah Al-Azharnya. Ada Ya. berapa kabupaten Pak? Yang ada sekolahnya sekitar 15. Iya, 15. Dari yang bahkan sampai bisa menjadi tidak hanya 2, 3 kali, 4 kali, tapi diharapkan sampai menjadi julkam ya. Jadi buzzer yang positif. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini tentu kepercayaan umat ini kan berarti dalam pengelolaan JIS termasuk tadi kenapa Muzaki yang tadinya ini kemudian jadi berlipat, kemudian jadi julkam ini kan karena kepercayaan pengelolaannya ada trust ya. Bagaimana nih upaya Al-Azhar dalam komunikasi publiknya ya kan, kepercayaan, menjaga kepercayaan ini kan harus dijaga juga dengan komunikasi nih, menggunakan media sosial lah seperti sekarang, menggunakan YouTube, menggunakan TikTok dan sebagainya. Ini bagaimana menggunakan pola komunikasinya untuk menjaga kepercayaan umat bagi Muzaki Les dan juga masyarakat umum. Mudahkah orang luar, orang umum untuk mengakses informasi-informasi tentang Les kepada Les Al-Azhar? Baik, bagi kami menjaga kepercayaan Muzaki itu menjadi prioritas utama. Terus, karena bagi kami kita punya prinsip, jangan sampai seorang Muzaki yang donasi ke Les Al-Azhar terus Muzakinya bertanya-tanya,
amanah yang sudah saya titipkan sudah disampaikan belum ya? Sehingga itu penting banget bagi kami Ini pastikan. pertanyaan traumatik gitu ya. Iya. Soal Jadi jangan sampai. Ya, karena kita selalu untuk bisa memiliki mindset seperti itu kita harus Iya. berkaca pada diri sendiri. Saya selalu memotivasi ke teman-teman, bayangkan kalau kita berdonasi kepada suatu lembaga, tapi lembaga itu tidak pernah memberikan laporan ke kita bahwa amanahnya sudah tersampaikan. Perasaan kita seperti apa? Apakah kita akan percaya dengan lembaga tersebut? Sehingga kemudian dari seperti itu kita balik, sehingga sekarang kita mendapatkan amanah dari para musaki. Ya, setiap ada donasi dari musaki, pastikan musakinya mendapatkan laporan ketika penyaluran. Dan kemudian kita juga punya prinsip, pengurus kami sangat mewanti-wanti, jangan sampai donasi kita ibaratnya dana yang jelas itu dibiarkan menumpuk, tidak disegerakan untuk disalurkan. Sehingga kami sangat menjaga ketika donasi sudah bisa dilaksanakan disalurkan. Contoh, kita pernah membantu ada didik debe itu ya yang semalam dana terkumpul, paginya langsung kita salurkan. Ya, kayak ini kita menggalang program sedekah buka puasa Taswa dan Taswa itu ya, itu kan hanya dalam beberapa hari, yang hari itu juga berikutnya langsung kita salurkan. Ini maaf ya, saya ikan snack karena ini bagian dari mana? Ya. Ini tadi kan namanya gue ngasih lo ya. Bagian dari kita memuliakan tamu. Ya, Tapi kalau mau dibawa pulang kok. Ya. Terus kemudian menjaga hutan itu juga ini Ustadz, jadi selain tadi kita mensegerakan terus memberikan laporan penyaluran, kemudian juga kita memberikan laporan penyaluran ke para musaki itu benar-benar lengkap. Contoh, ini salah satu program kita yang cukup ikonik ya, itu program sumur. Alhamdulillah per hari ini 340 sumur untuk pondok pesantren, untuk masjid, musola itu, di mana kita melaporkan ke musakinya itu, walaupun kita tidak datang di sana, tim sumur yang sana membuat dokumentasi itu sumur kita banyak sumur gorong-gorong atau sumur bor. Ketika sumur gorong-gorong itu 1 hari selesai. Jadi tim sumur kita bahkan mulai dari ibaratnya nyangkul pertama kali itu difoto, David dikirim ke kami, terus kemudian sama kami kirim ke donaturnya. Sehingga donaturnya dari jauh itu seolah-olah melihat proses pembuatan sumur itu dari awal sampai akhir. Dari beberapa testimoni itu salah satu dokumentasi yang bagi para donatur itu sangat menyentuh. Menjadi bagian dari tazkiyatun nufus. Iya, itu menjadi salah satu yang menenangkan mereka jadi percaya. Mantap. Ini harus menjadi ini konsep bersama semua lasan. Masuk di kami lasan semua ini. Jadi kami melaporkannya tidak dokumentasi sumur itu kan bisa sampai 30 foto video. Tidak kita kirim di akhir, begitu sudah selesai kami kirimkan. Karena kami menyadari seandainya kita mengirimnya di akhir begitu selesai, musyawarah mungkin nggak akan membuka. Apalagi sampai tanya mana nih laporan saya. Itu sangat ini ya, sudah hindari. Bagus, prinsipnya bagus. Sebelum minta harus sudah diberikan. Artinya apa? Harus responnya cepat sebelum meminta, sebelum ada inisiatif dari Musaki sudah harus ada laporan yang beruntun memberikan bukti. Satu lagi Ustaz, kita punya sistem di mana itu setiap donasi itu di-input di sistem tersebut, sehingga sangat memungkinkan kita punya historis donasi seorang Musaki. Sehingga misalnya contoh, iya, ada Musaki kita yang dari Balikpapan. Iya. Paling jauh? Iya, beliau itu ada yang di luar negeri. Iya, dan itu Musaki yang jauh itu justru kenalnya itu, yang mengenalkan itu bukan dari keluarga Al-Azhar, tapi dari donatur yang di luar, dari komunitas, dari apa. Jadi akhir tahun biasanya memberikan laporan historis donasi seorang Musaki. Begitu kita kirimi, Bapak Ibu terima kasih atas amanahnya yang istiqomah kepada Al-Azhar. Alhamdulillah ini historis donasi, dilihat dari awal sampai akhir donasinya apa saja, kapan, apa saja, sehingga Musaki sampai ada historinya seperti ini ya Pak. Alhamdulillah ya. Sehingga artinya terdampaknya itu tidak hanya dampak yang sekedar kepada Musaki, tapi sampai kepada yang lain. Itu karena tarihnya, konsep dampak tarihnya itu berkesinambungan. Mantap. Ini harus jadi konsep yang bagus dan menjadi bagian dari pelajaran. Tetapi ini Pak, selain kepercayaan itu dari konsep komunikasi, ada juga yang ini ya, regular secara apakah ada ini juga teraudit dan lain sebagainya, auditor
KAP dan sebagainya menggunakan itu. Ya, karena kita kan Lasnas ya, Lasnas jadi pasti ada audit keuangan. Kita komunikasi baik dengan berbagai hal, tapi kan juga diri kitanya juga harus menjaga biar terjaga juga kepercayaan. Di kalangan generasi muda, gimana Mas Barkan dengan gerakan seperti menjadi bagian dari Les Al-Azhar ini tambahan? Karena itu saya termasuk yang suka mendorong yang muda-muda ya. Jadi saya hanya berinovasi. Kalau di dunia zakat saya dulu ketika masih muda dulu, saya pelatihan pertama masih muda gitu sebagai amil di Jakarta dulu, waktu masih di lembaga zakat plasma Pertamina. Dan gimana dengan generasi muda sekarang dengan pola ini pengelolaan zakat di masyarakat, apakah yang dilakukan juga menjadi bagian dari mudah diakses oleh generasi muda nggak ini? Apa yang dilakukan Al-Azhar ini? Era globalisasi terutama di digital ya, terutama di sekarang itu digital, kita mulai dari Instagram ada, TikTok juga ada. Kita sementara masih pakai gitu ya, cuma Facebook juga ya. Untuk YouTube kebetulan kita belum aktif karena kalau YouTube itu memang belum semua ya. Kalau Instagram mungkin sama TikTok lebih ke semua kalangan, kayaknya semua kita kayak merangkul gitu. Kalau itu kan memang ada aturannya. Jadi kita memang lebih mendalami yang ke Instagram. Ada contoh ya, ada digitalisasi itu perkembangannya harus kita ikut, tidak boleh ketinggalan. Sehingga ini ya lumayan, berarti barangkali ini program, masalah program penyaluran, masuk ke masalah program penyaluran. Tadi sudah spill sedikit ya, ada sumur, ada program inovasi yang spesial dari Les Al-Azhar kaitannya program penyalurannya untuk masyarakat umum nih, mungkin yang perlu diketahui. Terus mungkin kira-kira apa bisa nggak masyarakat akses program itu dengan mudah? Silakan Pak. Baik, untuk penyaluran program dari Les Al-Azhar ya itu meliputi ada yang kualitas dan pemberdayaan. Ya, karena kami juga komitmen mendukung program pemerintah di mana untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi keluarga duafa. Kita program pemberdayaan di kita itu cukup masif. Program pemberdayaan diantaranya yang kita bantu melalui program desa binaan. Ya, alhamdulillah di Jawa Tengah sendiri itu ada 17 desa binaan dan di Cilacap ada 3 desa binaan. Dan yang menarik di kita di desa binaan itu kita ada seorang dai yang kita persiapkan, kita didik untuk bisa ikut mengawal program pemberdayaan ini yang kita disebut Dasamas, dai sahabat masyarakat. Jadi dai tersebut tugasnya mendampingi masyarakat di mana dia ditugaskan untuk berkoordinasi, memotivasi agar bisa menggali potensi yang ada di desa. Dakwah bilisan dan bilhal ya. Agar pemberdayaan kita berhasil pada saat itu, maka di desa-desa binaan itu ada yang namanya saung ilmu. Saung ilmu itu ibaratnya kalau anak-anak butuh sekolah kan di sekolah. Nah, bagaimana masyarakat bisa sekolah? Nah, masyarakat bisa sekolahnya di butuh tempat namanya saung ilmu, sehingga saung ilmu dijadikan tempat koordinasi. Saung, iya. Saung bahasa Sunda. Itu sebenarnya tidak harus saung. Ada yang mungkin nanti rumah ibu atau apa, tapi intinya di desa itu ada sebuah tempat. Tergantung ininya pengelolaannya. Tempat itu biasanya bentuknya wakaf, sehingga bisa digunakan untuk kemaslahatan umat, sehingga masyarakat bisa berkumpul, berdiskusi bagaimana bisa meningkatkan ekonomi mereka, sehingga alhamdulillah petani binaan kita itu ada 2.600-an yang berada di desa-desa binaan itu. Terus kemudian ada yang kita bantu lewat UMKM, itu ada 1.000 lebih, 1.200-an. Terus ada yang kita bantu lewat ternak, ada 1.200-an. Ternak apa aja? Ternaknya itu kebanyakan domba, ya domba kambing itu. Ya. Sehingga diharapkan bantuan kita ini akan bisa mengentaskan kemiskinan, bisa meningkatkan ekonomi keluarga duafa tersebut, sehingga bisa sejalan dengan program pemerintah. Betul. Dan kemudian kita juga membantu ada itu akses pemasarannya dari hasil petani, dari hasil ternaknya, dari hasil UMKM. Ya, kita bantu, kita beli, ya. Kita bantu, kita tawarkan, terutama di Al-Azhar Cilacap di mana kita ada orang tua murid, ada pegawai, itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk membuka akses pemasaran bagi
bina kita. Sekaligus itu menjadi salah satu ikhtiar mendekatkan para muzaki dengan mustahik. Biar muzaki tahu, oh ini kalau nitip dana, nitip zakat lewat Al-Azhar, lewat Al-Azhar digunakan untuk membantu para petani, membantu para peternak, membantu para UMKM. Ini hasilnya, buktinya jelas seperti itu. Sehingga diharapkan itu lebih menguatkan para muzaki kita. Oh iya ya, tadi memang kalau kita nitip lewat kelas Al-Azhar, benar-benar dananya digunakan sebaik-baiknya untuk membantu umat, membahagiakan dan meningkatkan ekonomi umat. Ya, jadi berarti ada yang charity ini juga ya, penanggulangan kemiskinan itu kan di bedah rumah ya. Ada bedah rumah, ada mungkin bantuan-bantuan charity. Sembako, Ya. kesehatan. Itu memang juga dilakukan ya. Iya. Penanggulangan bedah rumah kami 2021 berapa ini sudah sampai? Alhamdulillah kita bedah rumah, baik yang kita sendiri maupun bersinergi dengan lembaga lain. Alhamdulillah kemarin sudah 72 ya, 72 rumah yang sudah kita bedah itu. Dan memang kebanyakan sinergi dengan lembaga lain. Standar khusus dari internal Al-Azhar satu rumah yang khusus dibenah oleh Al-Azhar sampai berapa? Di atas 20. Ya. Kemungkinan ya di atas. Iya. Soalnya dari tahun 2022 masih ada jauh itu. Iya. Nah, kolaborasi ini penting juga ya. Iya. Kolaborasi, sinergitas dengan Iya. semua pihak itu. Bahwa potensi zakat yang di masyarakat yang belum tergali itu masih sangat banyak. Masyarakat yang mungkin belum termotivasi, teredukasi tentang zakat itu masih banyak sekali. Sehingga kami menyadari kalau kita berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat. Bahkan ketika masih kita bersinergi pun masih lumayan berat itu ya. Sehingga kita menyadari sinergi dengan lembaga lain. Semua hal harus Iya, dilakukan. sinergi dengan badan lain itu sangat-sangat penting dilakukan. Sehingga kita banyak bersinergi, terutama dengan Basnas Kabupaten Cilacap itu. Ketika kita ketemu dengan teman-teman lembaga zakat dari kabupaten lain, kita cerita di Cilacap, alhamdulillah Basnas itu begitu mendukung kami, begitu meramu kami untuk bersinergi. Banyak teman-teman itu yang mereka kagum, oh itu yang luar biasa. Sehingga Makanya kita publikasikan ya. iya, karena kami, terutama saya sangat rajin sekali program sinergi yang dengan lembaga-lembaga dengan Basnas saya share ke grup leader se-Jawa Tengah, sehingga lembaga-lembaga zakat yang ada di Jawa Tengah bisa tahu. Bahkan saya kirim ke pusat juga secara nasional juga. Ya, ya. Jadi memang kolaborasi sesuatu yang harus dilakukan, termasuk komunikasi. Ini bagian dari bagaimana kita juga menjaga kepercayaan umat ya. Iya. Karena apa yang bisa kita lakukan kalau sendiri mungkin iya ada dampak, tapi dampaknya akan luas lagi kalau secara Bisa bersama-sama. bersama-sama. Terima kasih ini sudah. Yang khusus untuk remaja usia Nah, produktif. itu. Gimana? Ada program khusus? Iya, jadi remaja usia produktif dari seluruh Indonesia kita beri ada program beasiswa pelatihan. Oh, Itu namanya RGI, Rumah Gemilang Indonesia. Di RGI ini Rumah Gemilang Indonesia ini kita melatih, memberikan skill kepada para remaja usia produktif dengan berbagai macam keterampilan. Kita ada selama 4 bulan sampai 5 bulan dan sifatnya itu boarding, jadi seperti pondok pesantren yang dibekali dengan ilmu pemberdayaan skill secara nasional ya? secara nasional. Mantap. Program yang dibuka ada tata busana, ada videografi, otomotif, Digital, ya ya. digital ya itu. Ada termasuk kuliner halal Ini ya. tidak hanya di Cilacap, Tidak hanya di Cilacap ya, tidak hanya di Cilacap ya, ada di pusat. Masyarakat. Ya barangkali ada sahabat ya. podcast Ya. Basnas Kabupaten Cilacap yang terkenal, punya ya. saudara, punya family yang Nanti kita cantumkan ya, admin cantumkan alamat Al-Azhar, jalan apa dan nomor HP yang tercantum. ya, yang sudah lulus SMA. Melalui Les Al-Azhar sebagai salah satu lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Cilacap. Baik, terima kasih Ustadz Pak Nurhadi, Ustadz Barkah juga ya. Asal tadi agak ini, Ambaul apa Mabaul? Ambaul, anak keempat ya. Anak keempat. Baik, terima kasih sebagai penutup Niki. Barangkali ini sudah 30 menit lebih ya. Silakan saya beri kesempatan untuk closing statement Pak Nurhadi mewakili satu ini. Barangkali juga pesan untuk Agnia, Bu Zaki, termasuk masyarakat umum. Apa yang bisa disampaikan dan insya Allah nanti menjadi bagian dari pelajaran untuk kita dan juga termasuk mustahik barangkali untuk bisa memahami bagaimana pola di Al-Azhar. Kami silakan Pak Nur Hadi mungkin. Diharapkan memiliki sebuah gaya hidup, namun gaya hidup yang akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat adalah gaya hidup bersedekah atau berzakat. Kita niatkan
sedekahkan atau kita bayari zakat harta kita secara istiqomah. Jadikan harta kita menjadi harta yang akan menemani kita baik nanti di dunia apalagi nanti di akhirat. Ya, sehingga lewat sedekah atau zakat yang ditunaikan ke lembaga-lembaga yang memang resmi, ya punya legalitas, ya, itu insya Allah nanti akan digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk membantu membahagiakan keluarga duafa, untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga duafa, sehingga harta kita akan sangat bermanfaat dan Amin, amin ya robbal alamin. Mas Barka, ada yang disampaikan untuk generasi muda? Silakan. Sebentar. Untuk generasi muda mungkin kita udah banyak contoh sih di semua kalangan, memang semua udah banyak dari remaja-remaja kita udah mulai sadar akan sedekah dan sadar juga akan zakat. Bahkan di contoh di dekat aja di LSS sendiri melalui program kurban kita dari TK, itu anak-anak TK banyak yang sudah mulai berkurban. Bahkan dari awal tahun kita membumingkan tabungan kurban. Jadi anak-anak itu setiap hari nabung, mesti ya mungkin uang jajan disisihkan. Ya, tahap ya. Tahap ya. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Gitu aja. Iya. Mungkin gitu aja. Terima kasih Pak Nur Hadi, Mas Barka. Alhamdulillah ini sudah banyak nih terungkap banyak pembicaraan di podcast hari ini. Alhamdulillah, insya Allah banyak ilmu, banyak wawasan, banyak pengalaman yang insya Allah dibagikan kita semua. Dan insya Allah manfaatnya besar, insya Allah. Manfaatnya dunia akhirat, insya Allah untuk kita semua. Terima kasih kepada narasumber Al-Azhar, Mas Pak Nur Hadi, Mas Barka sekali lagi yang telah meluangkan waktunya bersama kita, dan semoga menjadi keberkahan dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat Basnas Kabupaten Cilacap yang saya hormati, akhirnya mari kita tutup ini bersama-sama. Ini ada pantun nih. Ada pantun ya. Seekor kijang kini tersisi. Cakep. Terlebih saatnya malam. 2,5% supaya bersih. Itulah aturan dalam Islam. Ada beberapa pertanyaan, satu lagi kan Pak. Teluk Penyu, pantai indah di Cilacap. Bersama keluarga, segeralah merapat. Harta banyak, syukur harus terucap. Bersihkan harta, sucikan jiwa dengan berzakat. Masya Allah. Terima kasih, dan akhirnya kami sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada sahabat semua, sahabat zakat, sahabat Basnas Cilacap yang insya Allah semoga momentum tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ini kita manfaatkan untuk masa depan kita lebih baik dan insya Allah lebih berkah untuk kita semua. Sekali lagi untuk agnia, untuk yang sudah punya harta lebih, sudah punya nisabnya, zakatnya sudah memenuhi syarat, silakan salurkan zakat, infak dan sedekah Anda kepada, tentu kalau kepada Basnas silakan salurkan melalui rekening-rekening yang sudah kami daftarkan, dan silakan, dan kepada lembaga amil zakat yang terpercaya, yang sudah resmi, yang sudah mendapatkan izin secara regulasi juga secara syariah. Insya Allah semoga rezeki harta yang Bapak Ibu agnia sekalian tunaikan kepada kami, insya Allah manfaatnya kepada mustahik sangat besar, dampaknya sangat besar. 1 rupiah yang Anda bagikan insya Allah bermanfaat untuk kehidupan mereka, bahkan sampai dunia akhirat. Doa-doa mereka akan menenangkan jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya Hamidan Masjid, Wakil Ketua 4 Basnas Cilacap. Amin undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.